Okay, so hi everybody, welcome back to my YouTube channel, Chenny Study Hub. Nah, sebelumnya kenalin nama aku Chenny, dan di video kali ini aku akan membahas soal-soal asli UTBK tahun 2022 yang dia itu masih berkaitan dengan satu topik pada subtes PPU yakni makna ya. Jadi di sini 5 soal yang akan aku bahas itu akan berkaitan dengan makna kata. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oh ya, kemungkinan ini akan aku bahas dengan beberapa bagian ya. Karena di sini banyak banget soal-soal asli yang memberikan informasi dan juga pengetahuan baru. Oke, kita lihat soal yang pertama ya, soal nomor 71 ini ditanyakan frasa harta karun pada kalimat 8 berasosiasi dengan kata. Nah, kita pertama-tama lihat dulu kalimat 8. Keragaman tersebut merupakan harta karun milik bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Oke, kalau kita mencari kata yang berasosiasi, kita harus tahu nih, kira-kira hubungan kata harta karun ini memiliki hubungan apa sih gitu, atau apa sih hal yang melekat ketika kita membicarakan terkait harta karun gitu. Nah, kita perhatikan lagi, keragaman tersebut merupakan harta karun milik bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan. Apa harta karun ini kira-kira itu makna asosiatifnya gitu. Nah, kalau misalnya ya kita lihat harta karun, apa yang ada di pikiran teman-teman ketika mendengar kata harta karun? Ya, itu ada emas ya, perhiasan, banyak lah gitu kan. Biasanya harta karun itu kalau di TV-TV, di kartun-kartun kan ditemuin di bawah laut gitu kan ya. Nah, biasanya harta karun ini memberikan banyak sekali sesuatu hal yang sifatnya itu banyak dan bernilai jual yang tinggi gitu kan. Ada emas, ada apalah itu yang bisa dijual. Nah, berarti paling tepat di sini itu yang mana? Kalau misalnya kita jawab kelimpahan, nah harta karun ini dia belum tentu berlimpah gitu. Begitu juga kemewahan. Karena kalau misalnya kita sambungkan dengan konteks pada kalimat 8, keragaman. Apakah keragaman ini merupakan sebuah kelimpahan? Enggak lah ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah kekayaan. Biasanya kan di harta karun ini terdapat banyak sekali barang-barang yang harganya itu mahal gitu. Nah, ketika harganya itu mahal bisa membuat seseorang menjadi kaya. Makanya banyak orang-orang yang dia tuh berburu harta karun. Nah, sama juga konteksnya dengan kali ini tuh kan, bahwa keragaman bangsa Indonesia ini merupakan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sehingga dia harus dijaga dan juga dilestarikan. Oke, semoga dapat dipahami. Segitu dulu. Nomor 71 kita lanjut soal nomor 72. Oke, soalnya di atas ya. Nah, di sini ditanyakan, aku kasih warna yang berbeda. Kata panggung pada kalimat 3 memiliki hubungan hierarkis. Nah, teman-teman, hubungan hierarkis ini adalah bertingkat. Nah, maksudnya itu, apakah terdapat hubungan yang bertingkat pada kata panggung di kalimat 3? Nah, sebelumnya aku mau jelasin hubungan bertingkat itu kayak gimana. Misalnya kayak ini, kalian punya bunga nih, bunga Kamboja lah ya gitu kan. Hubungan hierarkis dari bunga Kamboja yaitu adalah bunga gitu. Jadi apa yang lebih tinggi dibandingkan bunga Kamboja yaitu bunga. Nah, apa yang lebih sempit dibandingkan bunga yaitu bunga Kamboja. Jadi seperti itu ya. Istilahnya itu hipernim sama hiponim. Kita lihat kalimat berapa tadi guys? Lupa aku, kalimat 3 ya. Oke. Semboyan ini, pantas. Sini kalimat 3. Selain kehilangan panggung, banyak seniman khawatir akan kelestarian seni dan budaya di tengah pesatnya arus globalisasi karena panggung dan gedung pertunjukan masih menjadi satu-satunya media untuk berpentas. Oke. Nah, di sini kita lihat, kan ditanya nih, mana yang hubungan bertingkat pada kata panggung, ya. Di sini ada kata panggung. Kehilangan panggung, ya, banyak seniman khawatir akan kelestarian seni dan budaya di tengah pesatnya arus globalisasi karena panggung dan gedung pertunjukan masih menjadi satu-satunya media untuk berpentas. Ya, pikir aja sederhana kayak gini. Panggung itu terdapat di mana? Kan? Panggung itu terdapat dalam sebuah gedung gitu. Makanya saya bilang panggung dan gedung pertunjukan gitu, tempat untuk
menonton sebuah pertunjukan kan yang terdapat di dalam gedung. Jadi, hubungan hierarkis dari kata panggung itu adalah gedung. Oke, kita lihat aja dari konteks kalimatnya. Lanjut. Soal nomor 73. Wah, oke, aku pindah muka aku dulu. Nah, ini saya kasih warna lain lagi. Kata memahami pada kalimat pengambilan sampel tanpa memahami struktur hidung bisa menyebabkan kesakitan. Memiliki makna, ya, ini ditanyakan terkait sinonim. Nah, kira-kira memahami ini kalau diartikan secara KBBI itu apa? Ya, memahami ini aku bacakan bahwa itu artinya mengerti benar, mengerti gitu aja kali ya, mengerti. Nah, selain itu dia juga memiliki arti mengetahui, dan juga memaklumi. Nah, mungkin kalau untuk memaklumi ini dia lebih ke kondisi gitu ya. Semoga kamu dapat memahamin perasaan aku atau memaklumi perasaan aku kan. Asik, stop bicara romantis, guys. Nah, sekarang tinggal kita lihat aja kan mengerti, mengetahui sama memahami. Mana yang ada di sini? Ya, itu ada mengetahui gitu. Karena mengetahui ini dia artinya sama aja dengan memahami. Nah, mungkin teman-teman juga kebingungan nih. Beberapa. Terus mengenali, bagaimana dengan mengenali? Apakah mengenali itu sama dengan memahami? Nah, kalau berdasarkan KBBI ya, mengenali itu dia memiliki makna yang cukup berbeda. Yang artinya itu artinya mengetahui tanda-tanda atau ciri-ciri. Jadi specifically ini dia membahas terkait ciri-ciri dari suatu hal. Misalnya, mengenali buah apel gitu kan. Jadi apa ciri-ciri dari buah apel tersebut sehingga kamu bisa mengenalinya gitu. Jadi membicarakan terkait gejala-gejala, juga ciri-ciri karakteristik dari sesuatu. Lanjut. Nah, untuk di soal nomor 74 ini kita harus perhatikan ya. Kata keluhan ya, pada kalimat apabila memiliki keluhan fisik beberapa hari setelah pemasangan alat, segera konsultasikan hal ini ke dokter. Memiliki makna. Nah, kalau berdasarkan KBBI itu keluhan itu adalah hal yang dikeluhkan, keluh kesah gitu kan. Atau kita misalnya dikasih suatu barang nih, ada suatu keluhan, berarti ada sesuatu yang mengganjal gitu kan, ada sesuatu yang aneh gitu loh atau yang rusak pada barang tersebut sehingga dia itu tidak dapat berguna. Tapi kita tidak bisa memasangkan konteks itu pada soal ini. Karena di sini kita berbicara terkait apabila memiliki keluhan fisik ya, keluhan fisik secara fisik beberapa hari setelah pemasangan alat. Nah, ini ada pemasangan alat, segera konsultasikan hal ini ke dokter. Nah, apakah ketidaksesuaian? Enggak ya, masa ada ketidaksesuaian fisik? Jadi, kita sebenarnya tinggal masukin aja sih kata-katanya ini ke sebelum fisiknya itu. Ketidakpuasan fisik juga kurang tepat, ketidaktepatan kurang tepat, ketidakcocokan kurang tepat. Nah, berarti satu-satunya itu adalah yang ketidaknyamanan. Karena ketidaknyamanan ini dirasakan oleh tubuh kita secara fisik gitu. Apalagi ini dia terkait pemasangan alat yang dia pasti berhubungan kontak dengan badan kita. Makanya yang paling tepat itu adalah ketidaknyamanan ya, yang berada pada tubuh kita. Kita lanjut. Nah, untuk soal yang ini, coba kita perhatikan teman-teman. Kata terikat pada kalimat 9 berasosiasi dengan, kita lihat kalimat 9 langsung, beberapa musisi memang terikat pada kepentingan label besar, tetapi mereka tetap menggunakan pendekatan ala musisi independen dalam menjual karyanya. Nah, kira-kira si terikatnya ini, itu dia berasosiasi dengan kata apa? Jadi kita harus melihat konteks. Nah, kalau misalnya ya kita membicarakan terkait sesuatu hal yang terikat, nah terikat itu sebenarnya artinya tuh apa sih? Nah kira-kira kalau terikat itu artinya apa? Nah berarti kan dia itu masih menjadi satu ya, dia itu masih berhubungan dengan suatu hal gitu. Nah, apa yang berhubungan terkait hal ini? Itulah musisi dan juga label besar, agensinya gitu kan ya. Nah sehingga apa hubungan musisi dengan label besar? Ya sudah tentu dia itu kontrak. Musisi itu kenapa dia bisa terikat? Karena dia berada pada sebuah kontrak di suatu agensi. Sehingga jawabannya adalah yang D.
Oke, semoga dapat dipahami untuk video part 1 kali ini, and see you on the next study session with me, Jenny, in Jenny Study Hub. Bye-bye!